butuh Sekarang 15 saya ada menit. tamu, bos. Saya ada tamu, saya ada kerjaan ya. 15 menit buat saya untuk buat kamu nyunsep. Boleh ya? Ini saya korting lah samamu untuk saya memberikan pemahaman samamu. Saya kasih 3 menit aja. Tadi saya bilang 6 menit kan. Saya kasih 3 menit ya, ya aja lah. Saya mau jatuhkan songkok yang ada di kepalamu itu. Nggak pantas. Oh, kepala nggak ada isi otaknya kok. Nggak boleh menyerang pribadi, bos. Kalau Enggak, menyerang pribadi, songkokmu nggak cocok di kepala, nggak cocok. itu urusanku, bos. Gua Ya pakai udah kalau gitu Gua fokus, fokus, nasionalis, bos. fokus. Gua saya nasionalis, bos. Bukan Fokus, mewakili fokus. agama, paham? 15 menit dengan salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak dapat berbuat ini bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Silakan. Gimana, bos? Bingung? Bingung? Gimana, bos? Bingung dengan pertanyaan saya, bingung. Yang mana pertanyaanmu, bos? Ulangi bang, diulangi. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Di mana sendiri. dia mengatakan itu? Yohanes 5 nomor 30. Yohanes Kukirim 5, juga. 30. Kukirim juga kau ke perpustakaan ya. Padahal saya lagi di gunung ini. Silakan, bos. Yesus dengan mulutnya mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ya. Sekarang dari mana sumbernya Yesus bisa menjadi Tuhan bagi Kristen? Silakan. Boleh aku jawab, bos ya? Ya memang tugasmu. Iya, bos. Saya akan pertanggungjawabkan iman saya secara kekristenan. Udah jawab aja. Waktumu singkat kan? Ada bos, tamu. Sabar, bos. Sabar. Ada tamu katanya. Iya, bos. Sabar, bos. Ini jawab, kita harus jangan menjawab itu, menjawab pertanyaanmu dan membaca juga Alkitab tidak boleh sepotong-sepotong, bos. Kau harus baca dulu juga bahwa kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya itu judul perikopnya. Iya, dia menyaksikan dirinya bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Lalu siapa yang membuat dengar. Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kalau dirinya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa? Silakan. Lihat, bos, ini jangan disimpulkan langsung ya. Yesus ya dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Lihat aku adalah jalan di dalam Yohanes 4. Oke. Sudah. Jangan kayak sekolah minggu. Udah, oke. Berarti Bapak dengar. Siapa yang sudah Oke, melihat saya, maka Bapa di sorga, bos. Dengarkan. Itu, Kalau bos. Anda bernarasi begitu, aku dan Bapak adalah satu, berarti Bapak ikut-ikutan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tepuk tangan dong. Yang lain tepuk tangan dong. Nggak bisa dong. Allah, Yesus di dalam Yesus Allah. mengaku, Dia adalah aku satu. tidak dapat, Dia adalah satu, aku bos. tidak Lu nggak dapat, bisa ya sepotong itu. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kamu menjawabnya, aku dan Bapa adalah satu, berarti Bapa juga ikut-ikutan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu siapa yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Perkataan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 itu, dia berkata secara pribadinya, karena dia mengambil rupa manusia. Oke, bos. Oke, lalu siapa yang membuatnya? Ya. Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Yang menjadikan dia Tuhan itu adalah kebesarannya sendiri. Dia tidak bisa. Hei, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau itu. Kau belajar di mana? Gini, bos. Memahami Alkitab tidak boleh. Jangan kau bawa-bawa Alkitab. Jangan kau bawa Bible. Jangan kau bawa Bible. Jangan alasanmu Bible. Paham kau? Jangan alasan Bible. Bible itu karangan yang muncul belakangan. Saya tanya, keimanan. siapa yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Jawab. Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Allah itu sendiri. Dia sudah mengatakan, kepalamu gepeng. Dia sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kau itu.
Kenapa kau tidak terima kalau Yesus adalah Tuhan? Kalau kau tidak terima, dia ya sendiri. sudah, jangan permasalahkan Tuhan kami gitu. Makanya inilah yang sering kalian pilih. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tidak bisa berbuat apa-apa di situ siapa? Gini bos, yang dia katakan aku tidak berbuat apa-apa, dia mengatakan itu sebagai dirinya sebagai Iya memang dirinya, manusia. makanya saya tanya. Dulu. Kau potong bos, itu namanya kau potong bos, tidak sopan. Iya, karena kau bicara sayur lontong. Kelasmu kelas gepeng. Kelasmu kelas gepeng. Pertanyaan saya, terima kasih, Yesus bos, tidak bisa. jadi masalah. Kamu nantang saya katanya. Katanya kau nantang saya debat. Tapi materi-materi rendahan kayak gini kau keteteran, gimana ceritanya? Mau diskusi dengan Bang Suma? Gua kebenaran bos, nggak bisa kau rendahkan seperti itu bos. Iya, inilah kebenarannya. Inilah kebenarannya. Inilah kebenaran versimu. Keteteran, kamu keteteran. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Jawab. Kau ini Islam bukan bos? Saya pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesusnya kau? Iya. Puji Tuhan bos. Betul. Yes. Saya pengikut dan saya bukan penyembah. Oke? Saya pengikutnya Yesus dan saya bukan penyembahnya. Oke? Oke? Saya bukan penyembahnya. Udah lebih dari 6 menit ya. Oke, jadi sudah selesai nih. Jadi udah selesai. Nanti kita lanjut malam, oke? Jam berapa kalau? Jadi sudah selesai. Jam 9 kita lanjut nanti kalau kau mau. Saya lagi di Gunung Himalaya, nggak bisa. Kesempatan saya cuma 15 menit. Intinya jangan kau. Jadi gini. Gini, kamu dengar. Kamu dan seluruh Kristen di dunia kumpulkan tenaga, kumpulkan ilmu untuk mencari jawaban. Siapa yang membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Oke? Jawab samamu pun itu PR. Tidak mengerti. Jadi percuma aku kasih jawaban itu samamu. PR untuk Kristen sedunia. Gampang menjawab. Oke, bos. Oke, itu PR untuk Kristen sedunia ya. Siapa yang membuat manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Itu PR untuk Kristen sedunia. Oke, udah turunlah. Ada tamumu itu. Iya, ada tamu. Terima kasih ya. Iya. Tuhan memberkati ya. Pak Laban, kan Yesus itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Pak Laban ini Bani Israel bukan? Bisa jadi terindikasi saya Bani Israel yang hilang ya. Oh. Yang hilang kan ada itu domba Israel yang hilang katanya kan. Saya terindikasi dong. Oh gitu. Ya. Jauh amat ya dari Israel hilangnya ke Indonesia loh. Kan ada Yeremia 50:17 yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Saudara Laban ini dari keturunan yang mana dari 12 anak Yakub? Dari 10 yang hilang itu. Dari 10. Saya tanya. Ada 10 yang hilang kan? Mana ada hilang 10 yang hilang? Cuman 2 yang udah yang Benjamin yang tinggal. Hilang itu pada saat mereka dibuat kesasar ya di perjalanan pembuangan menuju Kanaan. Itu 40 tahun lamanya habis di situ. Mati semuanya mati, nggak ada lagi yang hidup. Loh, kok tiba-tiba ada keturunannya di Indonesia bernama Lakban? Gimana ceritanya? Nggak mati semua, buktinya kan udah banyak itu. Dalilnya menyatakan habis, musnah semua. Bang, Laban, bukan Lakban. Oh, sorry. Soalnya saya lagi ini di gunung, nggak ada cahaya di sini. Oke, gitu Bang. Nah, terus dikatakan sebagai keturunan Yakub. Yeremia 50:17. Abang bukan keturunan Yakub. Kalau dikatakan bukan domba itu keturunan Yakub. Ya kan? Sementara saudara bukan dari keturunan Yakub. Keturunan Yakub yang 10 itu habis di padang gurun. Hilang. Ya saya terindikasi. Bukan hilang sebenarnya. Coba Anda periksa. Coba Anda periksa di Matius 15:24. Itu bukan hilang. Dalam bahasa original teks itu bukan hilang, tapi sesat. Ya mau tersesat, mau ya
Ya pada faktanya kan itu dibuang semua itu kan, dibuang ke luar Israel, ya ke penjuru Berarti dunia. saudara mengaku tersesat. Berarti ngaku tersesat. Ya kalau Anda mau memaknai tersesat ya silakan. Nah, Tapi yang bagus. bagi saya Nah, dengarkan. lebih cocok Dengarkan. hilang ya. Yang dimaksud tersesat, generasi tersesat yang dimaksud Bani Israel sampai hari ini adalah mereka pengikut ajaran bidat yang menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Itu bidat. Berarti Anda masih sesat sampai hari ini. Gimana itu Pak Lakman? Nggak ada aturannya seperti itu. Belum pernah saya baca itu. Oh, bukan nggak. Ada poin Bukan begitu. acuan kesesatan seperti itu. Ada. Matius 23 nomor 15. Ada seorang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, di mana penganutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Itu siapa tuh? Nggak tahu saya apa itu. Pengen nangis bang, nadanya lupa. Matius 23 nomor 15. Orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, penganutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Ya. Agama yang didirikan di luar Yahudi oleh orang Farisi itu agama apa? Ya, dia dari mana kriteria neraka ini diambil? Matius 23 nomor 15. Ya. Orang Farisi mendirikan agama. Anda neraka, itu pasti neraka. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, selamat sore menjelang malam. Dalilnya memang kayak begitu. Orang Farisi ini adalah orang celaka, keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama di mana pengikutnya menjadi orang neraka. Oh, berarti baru teks begitu ya, artinya perlu diverifikasi teksnya. Nah, sekarang begini. Agama yang didirikan oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, di luar kepercayaan Taurat, itu agama apa? Ya banyak lah, ada apa tuh? Orang Nasrani katanya. Nah, itu dia. Berarti kan Yahudi. Kristen. Tepuk tangan dong. Intinya kan ajarannya apa, itu aja intinya. Ya, ajarannya 2 kali lebih jahat. Pertama, dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai sampah. Oke? Oh, bisa jadi Nah, sampah. bisa jadi. Namanya. Nah, itu. Nah, inilah yang 2 kali lebih jahat. Terus dia menggantikan Tuhannya Bani Israel yang tidak serupa dengan makhluk itu menjadi makhluk, yaitu manusia. Gitu. Agama apa tuh? Salah hukum Musa, apalagi intinya itu 10 perintah itu kan itu nggak bisa Nah, ditentang. itu agama Jadi apa Kristen itu yang juga kayak berlaku gitu? itu. Nah, itu dia makanya. 10 hukum Taurat itu kan 10 perintah. Itu intinya. Yang Ya. lain-lain itu adalah ritualnya. Berarti sudah jelas di sini yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi adalah orang Farisi dan nama agamanya adalah Kristen. Kesimpulannya itu. Ya, tapi Kristen udah jelas intinya menyampaikan ajaran kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Jahat. Bagaimana ceritanya? Semua hal-hal yang baik itu disebut dan dinisbahkan kepada Kristen, tapi faktanya dikatakan 2 kali lebih jahat, dan dikatakan sebagai orang munafik, dan dikatakan sebagai orang neraka. Gimana ceritanya? Ya, Sedangkan itu pasti ada di agama manapun, pasti ada oknum. Oh, nggak bisa, karena yang dimaksud di sini adalah orang Farisi yang mendirikan agama tersebut. Nggak bisa Anda ratakan dengan agama lain. Ya, Terserah Anda lah. ya. Kalau menilai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan sebagai kejahatan, terserah Anda. Lah, itu hanya topeng aja untuk menutupi kesesatan yang dianut dan yang Ya, diajarkan. tapi topengnya bagus kan? Bagus. Nah, itu topengnya dia. ini. Sebagus-bagusnya tai ayam, kalau dibungkus dengan apapun isinya tetap aja tai ayam. Bukan, jangan dibungkus. Dipelajari, bro. Jangan dibungkus. Jangan dibungkus. Ini harus dipelajari, jangan dibungkus. Yang namanya tai ayam dibungkus dengan pisang goreng pun tetap aja isinya tai ayam, percuma. Kasih sukacita nggak ada buruknya loh. Nggak ada. Kenapa Loh, disamakan tadi kan dengan udah tai dibilang. ayam? Dengarkan.
apapun yang dibungkus dengan kesabaran, sukacita, jujur, setia. Tapi kalau isi dalamnya itu adalah tai ayam, percuma. Boleh saya itu baru bicarakan tepat. sedikit ya? Boleh ya, saya menceritakan sedikit ya tentang pernyataan 1 detik ya. Tentang pernyataannya siapa ini yang ngomong ini ya? Yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu diganti. Memangnya Tuhan itu bisa diganti kayak sendal? Silakan, Ya, jelaskan. Tuhannya orang Yahudi yang tadinya tidak serupa dengan makhluk. Begitu Kristen berdiri di barat, agama yang didirikan oleh orang Farisi dan disahkan pada abad ketiga menjadi agama kekaisaran atau pemerintahan, maka disitulah kemudian manusia yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa menggantikan Tuhannya Yahudi, yaitu Yesus. Dan Yesus menjadi Tuhan bukan karena Yesus mau, tetapi karena adanya ajaran orang Farisi yang menjadikan dirinya Tuhan, di mana Yesus mengatakan mereka yang beragama ini 2 kali lebih jahat. Tidak ada nabi di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhan menjelma inkarnasi. Dengar. Tidak ada nabi. Bung, tidak ada nabi di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya pernah menjadi manusia. Lalu begini saudara, kenapa pakai kata Tuhan itu? Kenapa kamu memakai kata ganti? Apakah kamu tahu Tuhan itu apa? Kok bisa diganti gitu loh? Kalau orang Indonesia Kalau sendal tidak bisa kamu bilang, kalau sendal boleh diganti, baju boleh diganti, tapi Anda mengatakan Tuhan diganti. Oke, baik. Di mana otak Baik. Anda di situ? Oke, mari kita buktikan. Kok bisa begitu sih? Mari kita buktikan. Jangan sampai kepala Anda nggak nyambung. Padahal hanya berapa senti loh kepala dengan mulut. Silakan, Itu satu wadah sebenarnya. Oke. Sekarang begini. Apakah Bani Israel yang mendapatkan pengajaran para nabi itu mereka menyembah manusia? Jawab. Bani Israel itu mempercayakan apa? Mempercayakan firman apa? Jangan kemana-mana. Kan udah aku bilang, jangan sampai isi kepala yang hanya berapa senti dari mulut itu tidak sinkron. Pertanyaan saya, kan Anda kan bertanya tuh, kok ada kata ganti? Pertanyaan saya, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi kepada Bani Israel, apakah itu manusia atau bukan? Nah, itu sudah sederhana sekali tuh. Jawab. Tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Tuhan itu bisa diganti? Malah Anda Tuhan tidak bisa. Yang bisa diganti. Dengarkan saya. Kamu dengar dulu ya. Yang bisa diganti Kamu kan itu baju, bertanya. sendal, sepatu ya. Oke. Termasuk baju Anda, kolor Anda itu bisa diganti. Kok Tuhan kok diganti? Oke, Tuhan baik. harus jelaskan itu begitu. Urusan nanti tentang Yesus. Oke, baik. Udah diam. Sebelum mulut Anda kututup pakai sendal, diam. Diam. Jangan sampai sendal saya masuk di mulut Anda, diam. Ya, Diam, dengarkan. Diam. Yesaya 57 jelas sekali mengatakan di sana bahwa Tuhan Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi, oke? Nah, apakah Yesus itu maha suci maha tinggi? Aduh, Anda tidak secara spesifik mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Singkat-singkat aja. Berat kali. Tuhannya, dengarkan saya. Tuhannya para nabi itu. Dengarkan saya, gepeng, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Yang bilang bukan maha suci siapa? Kamu kan? Nah, Yesus terkutuk nggak? Kok larinya ke Yesus? Aduh. Inilah yang saya katakan bahwa orang Kristen itu, dengarkan, orang Kristen itu mengganti Tuhannya Bani Israel dengan manusia Yesus. Anda rawat saja ucapan Anda itu ya. Faktanya Tuhannya Kristen itu Yesus. Faktanya Tuhannya Kristen itu Yesus manusia, sedangkan Tuhannya para nabi bukan Yesus, bukan manusia. Orang Kristen yang menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan Tuhan-Tuhanan yang mereka bikin sendiri, terbentuk dari daging.
Itulah Tuhan yang diganti Begitulah oleh kehidupan orang anak Kristen. bangsa ini tidak cerdas ya. Tuhan bisa diganti, Tuhan itu materi, Tuhan itu Belum aja Pak apalah Makom. gitu. Makanya anak bangsa ini selalu ketinggalan zaman, Bos, ya. Gitu. Karena Jadi Yesus ini bukan Tuhan. dengan pikirannya Jadi Yesus ini bukan Tuhan bagi Kristen. Begini Jadi loh, ya. Yesus ini bukan Tuhan itu bagi Kristen, bukan. Kamu kan sudah dewasa ya. Slow-slow aja Eh, jawabnya. Slow-slow, singkat aja. jawab aja. Yang singkat aja Jadi jawabnya. Yesus, Saya mempertanggungjawabkan iman saya tentang dengar, Tuhan itu. dengar. Ya. Jadi Yesus itu Anda selesaikan dulu masalah Anda, baru saya jawab tentang ketuhanan Yesus nanti setelah Anda jawab. Host diturunkan aja nih, host. Nggak ada ilmunya, host percuma. Saya Percuma, sudah stop. kita tidak mau dengar khutbah di sini, Bung. Kita nggak mau dengar khutbah. Indonesia sudah harus bebas dari kebodohan dan pembodohan. Ya, Pak. Ditanya, apakah Yesus itu Tuhan bagi Kristen? Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah Tuhannya para nabi manusia? Bukan. Apakah terganti? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, terganti. Hanya orang gepeng kepalanya yang mengatakan tidak terganti. Inilah kenapa dunia menertawakan kalian. Karena jelas-jelas di dalam kitabnya sendiri, Matius 23 nomor 15, ada kelompok Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, di mana penghuninya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Masih juga cari sana-sini, agama mana ya? Agama mana ya? Nah, lucu. Inilah kalian. Karena kalian tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia dan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ya. Iya jelas itu. Mereka adalah saudara-saudara setan untuk menyesatkan manusia. Summa la yuqsirun, dan seterusnya setiap saat selama dunia masih ada, orang-orang kafir itu akan selalu membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itulah kalian. Bang, gepeng itu apa sih, Bang? Gepeng itu kepalanya ini loh. Kepalanya kayak diketok palu, benjolnya ke dalam. Itu gepeng. Bukan benjol keluar, benjol ke dalam dia. Pernah lihat celengan yang terbuat dari ini? Terbuat dari Plastik. tanah liat. Tanah liat. Dari tanah liat ya, tahu. Nah, itu dihantam pakai palu, bocor ke dalam kan? Iya betul. Masuk ke, itulah gepeng. Jadi masuk ke dalam kempesnya. Tapi yang dipukul aja yang masuk ke dalam, bukan semuanya. Loh kok nangis sih dijelasin? Itu gepeng namanya. Gimpe ulu. Enggak, kasihan Pak Lakban ini loh. Kasihan Pak Lakban ini. Apa itu? Ya itulah gunanya lakban. Lakbannya itu dipakai untuk nutupin biar nggak masuk hujan gitu loh. Ya. Gitu ya teman-teman. Ada lagi pasien? Ustadz Wafi. Pak Laban. Ada lagi apa yang mau tanyakan lagi? Pokoknya saya siap. Iya. Siap. Gimana salah celengan diketok pakai palu, bocornya ke dalam gitu. Gimana itu? Itu kan jelas tidak manusiawi. Walaupun Iya memang betul bang, memang betul nggak manusiawi itu. Kenapa saya katakan nggak manusiawi? Allah memberikan anugerah akal sehat, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan kepala untuk difungsikan berpikir. ya. Tetapi kemudian apa kata Allah? Man azlami man iftara 'alallahi kadhiba yuda ilal Islam. Begini bro. Wallahu la yahdi qaumal zalimin. Itu jelas itu. Siapakah pendusta, pembohong itu? Ya, siapakah mereka? Tiada lain adalah mereka yang datang orang-orang mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka tidak mau. Intinya itu di situ. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Itulah orang zalim itu yang kepalanya gepeng.
Jelas-jelas Yesus itu manusia. Begitu datang kepada Bani Israel, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa disembah? Alasannya adalah itu kan iman kami. Ngapain kalian ini? Ya, kalau iman kalian itu kalian bungkus, Anda simpan dalam rumah, tidak masalah. Masalahnya Anda beritakan dan ajarkan kepada umat Islam juga. Markus 16:15. Beritakanlah penyembahan kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Itu kan jelas tuh. Nah, makanya saya katakan, ayolah diskusi itu yang menggunakan akal sehat gitu loh. Jangan kalian jadi lelucon, ditertawai sama orang. Makin banyak mualaf nanti. Ya. Jadi kan, menurut Aristoteles ini ya, manusia adalah hewan yang berpikir katanya. Waduh. Ini menurut Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau saya sambungkan kepada istilah gepeng tadi ya, kalau saya ya, manusia yang otak kepalanya gepeng itu adalah manusia yang pola pikirnya hanya lahiriah, hanya tertulisan, hanya benda-benda. Itu kepalanya udah pasti 100% gepeng. Jadi maunya kayak mana itu? Ya jangan seperti itu. Yang benar itu kayak mana? Yang benar seharusnya seperti Yeremia 31. 30. Mana lah? Mana dia tadi? Perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Jadi dan harus yang Bani Yehuda. Harus yang batinnya dipikirkan. Lah iya, memang kan Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh di sini apa? Khusyuk. Khusyuk dalam beribadah. Bagaimana bisa Anda beribadah khusyuk ketika Anda ke gereja hari Minggu? Memang ada perintahnya ibadah hari Minggu. Ya. Khusyuknya di mana tuh? Nah, itu kan kalau seperti itu logika berpikir artinya kan harus mana tertulisnya? Gepeng lagi. Gitu. Ngerti nggak maksud saya tadi? Bahwa manusia kan ada hewan yang berpikir. Kan ada poinnya kebenaran. Kan ada poinnya kebenaran. Kebenaran itu artinya ada instruksi untuk melakukan ibadah itu. Kalau tidak ada instruksi itu bukan kebenaran, itu kesesatan. Ya, misalnya sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya, misalnya tidak ada tertulis, tidak ada tertulis seperti itu dianjurkan. Tetapi kan dilakukan dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Wala, Bung, maka Bung, kepalanya normal. Orang yang dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan. Orang yang melakukan pencabulan kepada orang lain dilakukan dengan tabah, sabar, jujur, pelan-pelan, alon-alon, sepi, sunyi. Apakah itu merupakan suatu kebaikan? Ya, udah dibungkus percabulan, gak usah dibungkus kebaikan lah. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ajaran Anda dibungkus, tai ayam dibungkus dengan kesabaran. Bukan. Gak ada kebenaran di dalamnya. Itu puncaknya, jangan dibungkus, jangan ditaruh dalam toilet. Bung, kasih itu apa? Kasih itu apa? Sinonimnya kasih itu apa? Ya, kasih itu ya tidak yang di sini kalau kasih ya, gitu bentuknya kasih agape ya, agape, tidak mengharap imbalan ya apa tuh? Agape apa agape? Misalnya saya memberi Anda sesuatu tanpa mengharap imbalan sesuatu dari Anda. Oke, baik. Itu agape. Baik. Itu kasih. Nah, sekarang begini. Kalau Anda memberikan sesuatu dan tidak berharap kemudian pengembalian, apakah bagi Tuhan itu juga berlaku kepada ciptaannya? Ya, seharusnya seperti itu semua orang. Oke, baik. Tuhan memberikan Anda oksigen. Apa yang Anda berikan kemudian kepada Tuhan? Ya, baktikanlah hidupnya. Itu kan oksigen kan. Bagus. Baktikanlah hidupmu. Berarti, oke. Kena ini berarti baktikanlah hidup. Berarti kita harus berbakti. Nah, sekarang pembaktian kita kepada Tuhan, apakah harus berdasarkan asumsi kita sendiri atau berdasarkan aturannya? Bukan, ada masternya tuh. Makanya kita belajar kepada Yesus. Apa yang akan disampaikan? Dengarkan, kalau Anda larikan kepada Yesus, berarti kasih di sini adalah ketaatan, giat di dalam berbakti kepada Tuhan. Itu namanya ketaatan. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4 apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Yesus? Yesus ini selama hidupnya dia kemudian apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya?
takluk kepada hukum Taurat. Ya. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti dia tunduk kepada hukum Taurat. Kalau dia tunduk kepada hukum Taurat, berarti dia taat. Kalau dia taat, berarti giat. Kalau dia giat, berarti dia berbakti sepenuhnya. Makanya dikatakan, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dikasihi? Karena Yesus taat. Kenapa itu taat? Karena itu wujud kasih. Berarti kalau orang kasih harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ulangan 18 nomor 1, Ulangan 11 nomor 1. Ketaatan itulah cerminan kasih. Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Itulah wujud ketaatan. Itulah wujud kasih. Jika kamu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, maka kamu akan taat menjalankan segala perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan itu kepada orang lain. Dan Yesus kemudian menyimpulkan itu di dalam Matius 15 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, melainkan menjalankan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi yang terbesar, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Itu baru kasih. Begitu Pak Lakban. Kalau Anda sudah menjalankan itu, baru kepala Anda tidak disebut gepeng. Begitu loh. Ya memang Taurat itu apa sih? Memangnya barang-barang Taurat itu aneh. Taurat itu adalah hukum, Intinya 10 itu aturan. Perintah itu. Itu setiap di minggu dibacakan itu, bro. Oke, baik. Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengucapkan firman tersebut di Gunung Sinai, di Keluaran 20, di situ Tuhan tidak dalam keadaan serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sembahan-sembahan yang berbentuk apapun di depanku. Kristen ada nggak membentuk Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak? Ada sesembahan, bro, Tuhan di Kristen, nggak ada itu. Nggak ada Yesus? sesembahan. Bukan Yesus? sesembahan. Yesus kan udah jelas. Yesus Ikutlah. Yang namanya Yesus itu apa bagi Anda? Kristen, pengikut Kristus. Ikut, bukan penyembah. Nama Kristen. Tapi jangan salah. Tahu. Saudara Lakban, jangan salah. Paulus juga itu mengaku dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku, sebagaimana saya juga Kristus. Ya baguslah, Anda pun harus Kristus juga. Nah, berarti Paulus juga Kristus. Semua harus Kristus. Kalau begitu, Anda Mesias. Gepeng berarti. Berarti Anda gepeng. Karena hanya ada. Begini ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang sangat. Nah, sekarang permasalahannya adalah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda sedang membacakan narasi tersebut, ya, yang saya tanya kepada saudara, dia dan kamu itu siapa menurut Yesus pada saat itu? Supaya dia menjadi satu sama seperti aku dengan Bapa. Dia di situ siapa? Makanya, orang Romawi atau murid Yesus? Ya Kristus tadi, arti Kristus itu. Tunggu dulu bang. Yang dimaksud Yesus di situ mereka, kamu itu Romawi, Yunani atau Yahudi? Semua manusia. Inilah Anda gepeng. Ketika Yesus tunggu bang. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian misi penginjilan selama 3 tahun, Yesus hanya menjadikan Bani Israel sebagai objek dakwah. Bukan Romawi, bukan Yunani, apalagi orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Jangan kita ngaku-ngaku, jangan nyamar jadi domba kita. Sekarang yang jujur, ketika Yesus mengatakan bersatu dengan Bapa, orang-orang yang bersatu dengan Bapa di sini Romawi, Yunani atau hanya Yahudi saja? Bangsa lain ada juga nih, bro. Nggak ada, bang. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang masih akan membawa kerajaan itu. Oke, sekarang mana kerajaan itu? Kalau diberikan kepada bangsa lain di luar Yahudi, tunjukkan kerajaan itu. Ya, bangsa Roma. Bangsa Roma itu dari mana, bro? Dengarkan saya, supaya Anda tidak terlalu Salam, Bro dengarkan. Juma. Bro Juma.
Sabar dulu, sabar dulu, izin sabar dulu. ya. Yang tadi, Izin, yang bro. tadi, Pak Lakban, sabar dulu, sabar dulu. Anda harus Begini, begini. Kristus. Saudara Lakban, dengarkan saya, dengarkan. Sebelum Anda mimpi terlalu tinggi, dengarkan. Yesaya 52, nomor 1. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Oke? Oke. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang Romawi, orang Yunani haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Iya. Oke? Wahyu 21 nomor 27, orang-orang Romawi Yunani haram hukumnya kemudian masuk ke dalam surga. Oke? Galatia 2 nomor 8, dengarkan. Galatia 2 nomor 8, orang Romawi, orang Yunani adalah orang yang hidup secara kafir. Lalu Kristen ini mau kemana? Makanya kan Makanya apa? ternyata apa yang terjadi Ternyata? di Israel ya, Apa yang terjadi kerajaan di Israel? Allah itu tidak hidup, makanya diberikan kepada bangsa Kepada? lain, kan begitu. Ya siapa bangsa lainnya, siapa? Ya Roma, Yunani. Itu fakta, bro. Dari Roma, Dengarkan Yunani. saya. Ya, saya mendengar Bagaimana mungkin? Dengarkan Pak. Anda coba buka Dan Bible bagaimana sekarang. mungkin fakta terjadi? Dengarkan. Baca Bible sekarang, buka Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Apa itu? Orang-orang Yahudi memasukkan orang kafir ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan diberikan kepada orang kafir? Bait sucinya sudah hancur, bro. Bait suci Ingin sudah nangis. hancur, bro. Gak ada lagi. Alamak, pingin nangis. Israel Saya tinggal Alamak. pertanyaan saja. tinggal Saya menangis. satu pertanyaan saja. Bro. Permisi. Allahu Akbar. Pak Galatia 2 nomor 8. Baitnya sudah Orang-orang lama, yang bro. dengar. Orang-orang Romawi Yunani, ya dengar, itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi diberikan kepada orang kafir? Sekarang begini. Tanya, bro. Sekarang gini, kita jujur dulu Pak Lakban, kita jujur dulu. Tembok Jemaat lihat. dengar. Jemaat yang didirikan, yang dibangun kemudian oleh Yesus dan murid-muridnya, apakah di antaranya ada orang yang tidak bersunat masuk ke tempat jemaatnya Yesus? Ada nggak? Banyak itu yang tidak bersunat. Di mana? Di mana coba? Tunjukkan dalilnya. Banyak Dulu yang tidak bersunat, bro. tunjukkan dalilnya. Ya, kalau Yahudi pasti bersunat. Ah, bagus, subhanallah, mantap. Yahudi pasti bersunat. Di luar Yahudi tidak bersunat. Berarti sudah terjawab. Jamaahnya Yesus itu semuanya orang bersunat. Udah, tepuk tangan penonton. Tidak, bukan begitu. Kalau Yahudi pasti bersunat kan? Tetapi orang-orang yang di luar Yahudi yang menerima keselamatan di dalam Yesus itu tidak dipengaruhi lagi oleh sunat fisik itu, sunat lahiriah. Aja itu ilmunya dia. dari mana? Itu ilmunya dari Bro. mana? Dari Itu Alkitab tadi semuanya, saya bro. maksudnya. Makanya dari- banyak belajar baca dari- Alkitab. Sekarang begini. Begitu, Bro tinggi Juma. Oke. Saya Sekarang satu, begini. satu saja pertanyaan Sabar, saya sabar. begini, Bro Sabar Juma. dulu, sabar Saya dulu, mendengar sabar dulu. begini, Bang Juma. Sabar Saya dengar dulu. statement Anda. Saya menggelitik. Sabar dulu. Ada satu pernyataan Dengar. Bro Juma yang viral. Sabar Bro dulu. Juma bilang sabar begini. dulu. Sabar dulu. Baptis Dengarkan saya itu dulu. sama dengan baptis itu sama dengan Dengarkan. wudhu. Dengarkan dulu Saya tuh saya. ngakak. Dengarkan Saya ngakak dulu. 7 keliling. Dengarkan saya Dari dulu, mana dengarkan ceritanya saya dulu. Anda berusaha menyamakan baptis dengan wudhu? Ini kan satu kegagalan paham sekali. Nggak boleh begitu Kita dong. pindah materi. Kita pindah materi. Baik. Sekarang Nggak bisa begini. begitu, Bro Juma. Kenapa curhat? Dengarkan saya. Kenapa saya nggak curhat? Apakah dengarkan saya. Dari mana ceritanya? Turun. Kalau Anda nggak bisa diskusi baik, turun. Anda nggak sedang jadi dosen di sini. Paham? Saya di sini sebagai narasumber yang mengajarkan murid-murid untuk bisa meninggalkan kegilaan dan menjadi waras. Kristus, bro, jangan lupa. Tentang baptis Oke. dan wudhu itu. Tolong. Oke, sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya dulu, apakah orang-orang Yahudi ini juga ada prosesi wudhu? Dalilnya kita nggak ada urusan Saya dengan mengatakan saya baptis itu tanya wudhu. dulu. Di Saya mana tanya dalilnya, dulu. Saya tanya bro? dulu. Dengarkan saya. Apakah paham orang baptis itu apa? Saya tanya dulu, Anda paham baptis itu apa? Kalau nggak paham, nggak usah ngomong. Nggak kan gitu. Udah, turunkan aja host. Ini nggak penting nih. Orang-orang yang kayak gini yang sok tahu. Bro Juma.
Udah turun, nangis kan kau? Nah, kau ke gereja, ada toilet di sana, kau di sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Dah, selesai. Jadi jangan sok tahu kalau di sini ya, jangan sok tahu, jangan sok ngajar. Jangan sok ngajar kalau di sini, oke? Yesus aja tidak pernah membaptis satu manusia pun. Iya, Pahami iya, itu? betul. Ya, ya. Ya. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Camkan itu baik-baik. Oke, kembali ke tema awal tadi. Bahwa ketika kita berbicara mengenai domba, itu hanya Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Berarti Kristen lah yang disebut serigala nyamar domba. Oke? Karena hanya ada satu non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, yaitu Kristen. Maka serigalanya adalah nyamar Yahudi. Siapa di antara beberapa agama di luar Yahudi yang nyamar Yahudi? Hanya Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Hindu, Buddha nggak pernah. Hanya Kristen. Siapa yang menggunakan kitabnya Yahudi? Hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam juga tidak. Berarti penyamar-penyamar ini yang adalah serigala buas ini jelas siapa? Siapa? Siapa Bang? Bang Lakban siapa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Alah itu aja terus, padahal isinya teh ayam. Itu aja terus dari tadi basi. Ya, itu Udah dijelaskan pun. ya, tugas kita untuk membenahinya. Yang penting ya rule sudah ditetapkan. Iya, Itu kan kalau masalah. Kristen itu tidak mengajarkan dirinya dengan ajaran kasih, lalu apa yang mau dijual dari Kristen? Ibadahnya, ibadah yang mereka lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, manusia juga tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kitabnya juga tidak ada legitimasi dari para nabi yang mengatakan bahwa kitabnya, termasuk Yesus, tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab saudara. Lalu yang bisa dijual Kristen itu apa? Kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan slogan kasih ini penjajahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap wilayah-wilayah di luar daripada tempat mereka berasal, itu akan bisa menghapuskan, kemudian terhapuskan duka yang ditorehkan oleh sejarah dengan slogan kasih. Contoh di Indonesia, siapa mereka yang menjajah ratusan tahun, bukan setahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad. Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama kitabnya? Apa nama tempat ibadahnya? Ternyata Kristen. Oh, sekarang Kristen beda. Muncul slogan kasih. Pertanyaannya, apakah sejarah berdarah yang dibangun oleh tangan-tangan mereka kemudian bisa terhapuskan dengan hanya mengatakan kasih? Ada yang bisa jawab saya? Tapi ini bro ya, saya kan di Medan ini. Masjid Raya itu loh, itu dibangun Belanda loh. Gak ada gereja yang semegah itu, gak pernah dibangun Belanda di Indonesia. Ya, itulah yang bisa menjawab itu orang Medan ya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Oke? Yang bisa, dengarkan saya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Ingat, ingat. Luar Praktek biasa yang tuh dilakukan. megahnya. Udah sabar dulu. Ya, ya, oke, Praktek yang dijajakan oleh penjajah itu adalah siasat. Yang namanya siasat itu adalah satu perangkat di dalam menjajah. Oke? Carmut, Anda tahu carmut? Apa itu? Anda tahu carmut? Carmut itu cari muka. Oh, Cari muka. Orang-orang yang sedang menjajah pun ada teknik siasat untuk cari muka. Untuk memperlihatkan dirinya sebagai pahlawan. Tapi pada dasarnya mereka adalah penjajah. Dan terbukti, meskipun Belanda mendirikan, misalnya apa yang Anda katakan itu benar, mendirikan masjid, beribu-ribu masjid di Nusantara ini, itu tidak akan pernah bisa menghilangkan misinya sebagai penjajah. Jadi percumi. Anda tahu percumi? ya lah, tau lah. Oh, tahu, syukur, alhamdulillah. Seperti itu, Bang. Jadi mau kasih mau sampai robek bibir sampai ke kuping mengatakan kasih Kristen itu ajaran kasih, tidak akan pernah bisa menghapuskan sejarah berdarah yang mereka pernah buat. Ingat, di abad ke-20 lah baru kemudian Kristen dikenal sebagai ajaran yang baik. Sebelumnya hanya penjajahan, pembunuhan, peperangan, perampasan, dan seterusnya. Tengok ada sejarahnya. Tengok bagaimana kemudian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia. Tengok ke Indonesia gimana caranya menyebar ke sini. Tengok
lihat, simak. Ini ajaran kasih. Harusnya kalau ajaran kasih itu dari dasarnya, dari awal. Kalau Kristen itu ajaran kasih, maka tidak ada pembunuhan kepada Yesus. Namanya kasih. Kok membunuh? Oh, itu kan yang membunuh kan orang Farisi. Siapa bilang? Siapa bilang yang membunuh itu orang Farisi? Siapa bilang? Orang Farisi itu hanya alat. Hanya alat. Maksud Anda Yang orang melakukan- Kristen yang membunuh itu begitu? Bukan, iblis. Iblis yang membunuh. Ya, kan Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Nah, inilah iblis yang berkhianat. Kemudian hasil daripada pengkhianatan, Yesus mati. Hasil dari Yesus mati, Yesus diajarkan kemudian nebus dosa. Hasil dari nebus dosa, dosa Kristen merasa tergenap, dihapuskan. Jadi yang menghadiahkan penebusan dosa adalah coba yang di bawah ini. Coba yang di bawah ini. Ketik Nggak sesimpel yang itu, menghadiahkan bro. penebusan dosa di atas tiang salib untuk Kristen adalah coba ketik di bawah. I I I I I I I Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Berterima kasihlah Bang. Karena kalau tidak berkarya iblis ini, tidak akan ada penebusan dosa bagi Kristen. Karena kalau untuk Yahudi penebusan dosanya pakai hewan kurban, bahkan menggunakan tai sapi, Keluaran 29 nomor 12. Tapi Kristen punya penebus dosa bernama manusia yang dipersembahkan oleh itik. Oke, saya kira gitu ya. Udah panjang lebar kita berdiskusi. Kita mengganggu acara teman-teman kita karena Al-Ayyubi ini punya jadwal untuk berdebat hari ini. Kita simak beliau untuk berdiskusi dengan siapapun. Demikian, saya Mode Nyimas. Kristus ya. Cemana pula Bang Zuma ini? Aku nebeng di sini. Aku capek, Mas. Semua kita harus Kristus. Udah Pak Laban, diam dulu, Anda diam dulu, minum air putih dulu. Mbak Sarah, selamat malam. Biasanya ada lagunya loh. Ada lagunya itu. Nah, ada lagu, coba. Iya, ada lagunya itu, Bang. Coba. Bentar, saya cari ini dulu. Saya cari lagunya dulu. Mbak Sarah Joget dulu apa ini? disapa Ustadz Wafi. Assalamualaikum Mbak Sarah. Gak ada orangnya kayaknya. Mungkin itu lagunya ya. Kan biasanya Oma Irama kan. Sekarang tak mau tak gitu itu mungkin ya. Roma Irama itu, aduh favorit saya. Oh, Rama. Favoritnya Pak Laban tahu nggak lagu Roma Irama yang cetar membahana yang lagunya tuh gini. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan bukan dua, Tuhan bukan tiga. Dan tidak Katakan Tuhan itu satu. Kalau Tuhan lagunya ini bukan tahu nggak? manusia. tahu lah. Bukan anak manusia. Tahu dia. Oh, tahu. Kalau lagunya yang ini gini, tahu nggak? Diberi dua mata, tapi tiada mendengar. Tahu nggak itu lagunya? Oh, itu belum pernah dengar. Tahu. Apa Sakura ini? Diberi dua kuping, tapi tiada melihat. Yang buta adalah kupingnya. Itu tahu? Matanya Bang. Oh, mata. Lupa saya, udah kelamaan di gunung sih, lupa. Liriknya lupa. Kirain dikasih mata untuk mendengar. Oh iya, Ini kura-kura kenapa tadi? Sakura. Oh, Sakura. Maaf, lagi di gunung gelap. Sakura, ada yang mau disampaikan Sakura? Sakura, Sapurata, kura-kura ninja. Itu di gunung apa itu Bang? Di Gunung Sinai kah? Malino. Ini Malino. Namanya Mirip. Malino. Mirip ini ya, mirip
Gunung Gerizim ya. Kok jadi menghadap ke saya ini kamera? Itu di dalam mobil kok katanya di gunung, Bang. Sorry. Sabar. Tuh. Oh, di dalam mobil, mobilnya di atas gunung, gitu maksudnya ya? Yang WA saya Oh, iya, teman-teman, yang WA saya langsung bicara anu ya, Assalamualaikum, beli buku gitu aja ya, jangan ngajak kenalan, jangan. Ini rumah warga ini. Itu Ini dari kota jauh dari jalan raya itu Bang ya? jauh. Ini di lereng-lereng gunung kita. Khusus untuk satu mobil aja. Itu pun yang bisa naik ke sini hanya mobil besar. Kalau Kodaan, mobil Kodak pakai Gimana? apa itu 4x4 apa itu yang biasanya untuk ke gunung-gunung itu Bang? kecuali mobil-mobil kayak gitu. Kalau mobil kecil sampai di gunung ini jadi cendol, nggak bisa. Loh, Pajero itu emang 4x4 ya, Bang ya? Iya. Ada, iya betul. Oh, iya mantap kali lah. Tuh gunungnya tuh, batu-batunya sama besar itu. Lagi Kepalanya ngapain di bom-bom. sana Bang? Ada ngantar banyak kru-kru dari Jakarta. Oh. Siap. Iya. Sampai hari Rabu, makanya Oten-Oten ini merasa merdeka. Saya nggak live beberapa hari. Yeay, Bang Suma nggak ada. Bebas mereka kemana-mana, keluar-keluar. Hihihi. Gitu loh deh. Oke, lanjut lagi. Kasih makan lu. Assalamualaikum Kan tadi- Ustadz Wafi, izin. Oh, iya. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon maaf Bang Zuma semua. Ustadz Wafi, mohon maaf kemarin saya kan sempat ikutin Ustadz Wafi debat sama siapa tuh? Edis ya, ya Edis. Tapi saya ketiduran kan. Dia kan nanya tentang kenapa orang Kristen selalu menganggap kita orang Islam itu menyembah Muhammad SAW. Yang kedua itu counter statementnya bagaimana Ustadz? Kemarin aku nggak ketiduran lah intinya. Counter Bisa statementnya di surah Iya. Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188 ya. Aduh saya nggak hafal itu. Mana Ustadz? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dhurran illa masya Allah. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya illa masya Allah, kecuali hanya kehendak Allah. Lau anni a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minassu. Andaikan aku, kata Nabi Muhammad, tahu terhadap hal gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, aku hanya penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan bagi orang yang beriman. Itu. Syukur Ustadz. Ke Bang Zuma boleh nggak? Bang Zuma, dulu Bang Zuma tuh pernah menjelaskan tentang, tapi saya belum paham itu, tentang Nur Muhammad. Mungkin? Itu di mute, Mbak. Mic-nya kena mute. Ya, iya. Tentang Nur Muhammad Ustadz. Ustadz Wafi aja nggak apa-apa. Atau Bang Zuma boleh? Monggo. Iya, boleh. Silakan. Ustaz Iya. Wafi silakan. Iya. Biar beliau yang menjelaskan. Intinya kalau mau membahas Nur Muhammad itu fokus kepada surah An-Nur ayat 35, Mbak Sarah. Surah An-Nur ayat 35. Mishkatun Az-Zujajah Ustadz. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Itu kan kalau secara tekstual orang-orang kafir kan memaknai Allah itu cahaya langit dan bumi, padahal bukan. Maksudnya Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi, kan itu susunan idhofah. Menyimpan makna li, ya, huruf jar li, kepemilikan. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Nah, kata nur yang kedua ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain ya. Mathalu nurihi, salah satu ciptaan dari Allah mengenai cahaya langit dan bumi itu, nah itu adalah Nur Muhammad. Begitu Mbak Sarah.
Nur yang kedua itu Nur Muhammad itu ditafsir Masalah nurihi kamishkatun az-zujajah. Masalu nurihi. Jadi mereka memaknai mereka memaknai bahwa Nabi Muhammad itu mereka memaknai apa itu Ustaz tentang Nur Muhammad? Kalau kita memahaminya, saya memahaminya Allah yang menciptakan nur samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan nur yang ada di langit dan di bumi. Seperti itu yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi mereka memahaminya bahwa Nur Muhammad itu yang menciptakan dunia dan seisinya. Iya. Jadi mereka menganggap Nur Muhammad itu bagian dari Allah, itu gabrul, itu salah itu. Itu juga saya sempat, maksudnya correct me if I'm wrong. Takutnya saya salah memahami gitu loh. Karena kalimatnya itu kan agak gimana ya. Terus mereka itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang membuat kita ini maksudnya apa gitu loh. Jadi benar itu Ustadz bahwa la ilaha illallah itu apa namanya? Aduh, itu tadi Ustadz bilang astagfirullahaladzim. Asep, Kenapa, Mbak? biasa setahun. Oh itu yang tadi itu apa namanya? Gawat. Saya paham Ustadz, saya paham. Nggak bisa ngomong. Oke, saya paham. Terima kasih, jazakallah khair. Wa iyyakum. Loh, Bang Zuma kepental ya? Di gunung beliau Ustadz. Kalau di gunung memang jaringannya sering merah. Terima kasih.